Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai ya kuliah dari kita, perdana kita yaitu ekonomi teknik. Ini sengaja videonya saya rekam. Nanti absensi saya ambil dari sini ya. Jika Anda sudah menonton video ini akan terbaca sehingga absensi Anda bisa saya ambil. Oke, jadi ini materi kita yaitu ekonomi teknik ya. Ekonomi teknik. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, pengertian dan ruang lingkup ekonomi teknik. Jadi kalau secara umum pengertian ekonomi teknik itu adalah untuk mendapatkan pengertian ekonomi teknik kita harus bertitik tolak dari pengertian analisis ekonomi. Nah, sementara analisis ekonomi itu apa? Yaitu analisis yang mempelajari hubungan antara biaya dan manfaat. Jadi antara biaya cost dan manfaat. Sementara ekonomi itu sendiri adalah suatu usaha untuk memperoleh keuntungan pada setiap siklus kegiatan usaha. Gitu ya. Nah, menurut Newman tahun 1990 dalam bukunya Engineering Economy Analysis, ekonomi teknik itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan teknik atau engineering. Sementara menurut Irwanto dan Akohar Irwanto ya pada tahun 84 dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Engineering di bidang mekanisme pertanian di IPB Bogor, ekonomi teknik itu adalah pengetahuan ekonomi yang dikhususkan untuk menganalisis biaya dan manfaat dari suatu usaha atau kegiatan ekonomi, terutama yang melibatkan aspek teknik. Nah, ekonomi teknik timbul di kalangan ahli dan bisnis karena adanya biaya alternatif yang harus dipilih di dalam mengambil keputusan yang berbeda nilai ekonominya, di mana alternatif berbeda ini merupakan dasar mengambil keputusan yang optimum dari segi ekonomi. Nah, jadi makanya ini tuh timbul gitu ya. Namanya studi ekonomi itu timbul karena kita perlu beberapa alternatif atau dalam kata lain banyak alternatif di mana keputusan yang optimum itu timbul, baru itu bisa diputuskan seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya dwi lingkungan dari aspek teknik. Seorang teknisi dihadapkan pada dua lingkungan ya. Satu adalah lingkungan fisik dan yang satu lagi adalah lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan fisik meliputi aspek fisik, hukum fisika, termodinamika, mekanika fluida, dan lain-lain gitu ya. Sementara lingkungan ekonomi meliputi ilmu-ilmu dan kaedah hukum ekonomi dalam melaksanakan suatu kegiatan produksi maupun jasa. Lalu dalam teknik pertanian lingkungan fisik mencakup benda-benda fisik dari ilmu fisika terapan serta ilmu lainnya yang erat hubungannya dengan pertama itu alat atau mesin budidaya pertanian, lalu pembangunan pertanian, lalu irigasi dan drainase, lalu mesin pengolahan hasil pertanian dan pelistrikan dan lain-lain gitu ya. Nah, dalam lingkungan ekonomi itu dia mencakup asas-asas ekonomi perusahaan. Pertama itu manajemen, hubungan manfaat dan biaya, analisis-analisis ekonomi, evaluasi proyek, perencanaan usaha di bidang teknik pertanian dan sebagainya. Di antara kedua lingkungan tersebut, seorang teknisi yang bertugas harus dapat mengelola, menangani dengan baik dan cermat untuk dapat menciptakan hasil, faedah, dan jasa. Nah, keberhasilan dari seorang teknisi dalam mencerna suatu masalah itu tergantung sejauh mana dia bisa menggabungkan kedua lingkungan tersebut di atas menjadi suatu kesatuan. Jadi dia harus bisa kita ini kan, dia itu harus bisa mendefinisikan antara kedua lingkungan tadi itu ya, kedua lingkungan tadi itu. Gitu. Sehingga dia menjadi satu kesatuan. Nah, efisiensi fisik dan ekonomi. Dalam proses engineering, tujuan daripada aplikasi engineering adalah untuk memperoleh hasil akhir atau jasa setinggi mungkin persatuan input yang hakikatnya merupakan pernyataan efisiensi fisik. Contoh nih, efisiensi fisik itu ada input dan output. Nah, satuan fisiknya itu adalah kilowatt, HP, horsepower ya, kilogram. Nah, dalam ini efisiensi fisik itu pasti selalu dia kurang dari 100% ya. Kenapa? Karena ya ada pernah yang namanya efisiensi itu 100% gitu ya. Efisiensi itu biasanya ya paling barter misalnya 10, 90% sampai seterusnya gitu. Tidak pernah 100% karena tidak ada di dunia ini yang sempurna ya sampai 100% gitu. Nah, kalau kita bagaimana cara kita menghitung efisiensi ekonomi, yaitu nilai uang daripada input dibagi nilai uang daripada output. Nah, seperti itu. Lalu bisa juga penerimaan dibagi dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, seperti itu.
Jadi inputnya itu adalah penerimaan dan outputnya itu adalah biaya yang dikeluarkan. Seperti itu. Kalau kita menganalisa dari segi efisiensi, gitu ya. Lalu harga efisiensi ekonomi dapat lebih besar dari 100%, dan memang tingkat ini yang harus dicapai setinggi mungkin. Jadi yang namanya kalau dalam ekonomi ya pasti ada yang bisa mencapai 100% ya kalau dalam ekonomi ya, bukan dalam uh, hidup sehari-hari gitu ya. Ukuran lain yang umum digunakan untuk mengukur efisiensi finansial adalah kemampuan pengembalian tiap tahun dari uang yang diinvestasikan. Nah, jadi kalau misalnya ada pinjaman ya, jadi kemampuan pengembalian itu dari pinjaman yang dilaksanakan itu adalah ukuran atau patokan dari istilahnya berapa sehat dari efisiensi finansial perusahaannya atau annual rate of return. Ukuran annual rate of return sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana tingkat efisiensi kerja dari suatu peralatan atau mesin sebelum habis masa pakainya. Nah, ini bisa dilihat dari persamaannya, yaitu keuntungan bersih setiap tahun dibagi modal yang diinvestasikan. Selain itu, ukuran lain dapat digunakan untuk laju keuntungan didasarkan pada penerimaan dan pendapatan. Ada dua keuntungan atau profit di studi ekonomi ya, yaitu pertama, tingkat keuntungan sebelum dikenakan pajak pendapatan dan tingkat keuntungan setelah dikenakan pajak pendapatan. Nah, sekarang kita membahas proses engineering ya. Proses engineering, jadi manusia tuh secara alamiah akan terus mencari keputusan dalam memenuhi kebutuhannya ya. Jadi Anda itu dalam memenuhi kebutuhan, Anda pasti akan melaksanakan sesuatu dan berusaha sebaik mungkin sehingga kebutuhan Anda itu terpenuhi dan Anda mendapatkan kepuasan di dalamnya gitu ya. Nah, dalam usaha ini manusia harus mengorbankan sesuatu agar sesuatu lainnya lebih bernilai dari yang pertama baginya gitu. Proses ini pada hakikatnya disebut dengan proses ekonomi. Proses ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi setinggi mungkin gitu ya. Gitu. Nah, aspek engineering sendiri merupakan suatu wadah dari usulan atau rencana dari kegiatan engineering yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari manusia tersebut yang bertujuan memperoleh hasil akhir atau persatuan penggunaan proses input setinggi mungkin. Nah, proses ini pada hakikatnya disebut dengan proses fisik nih ya, proses fisik. Proses ini bertujuan untuk mencapai efisiensi fisik setinggi mungkin. Seperti itu ya. Nah, dalam kegiatan proses engineering itu terbagi jadi 5 ini ya, 5 ini, yaitu penentuan tujuan, identifikasi faktor-faktor strategis, penentuan metode, evaluasi usulan rencana engineering, dan pengambilan keputusan. Nah, ini kegiatan dalam proses engineering. Jadi pertama Anda harus menentukan tujuan dulu nih, tujuan. Setelah Anda tentukan tujuan, Anda sudah tahu mau ngapain gitu ya. Lalu Anda mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang bisa menunjang tujuan yang Anda tetapkan tadi. Lalu setelah itu setelah dapat faktor-faktor strategis, maka Anda bisa langsung menentukan metode apa yang akan Anda pakai gitu ya. Lalu setelah itu baru Anda cek itu tuh sesuai usulannya itu sesuai apa tidak dengan rencana. Setelah itu baru Anda ambil keputusan dan baru dieksekusi gitu ya. Lalu penentuan tujuan. Kita bahas satu-satu ya. Penentuan tujuan. Dalam menentukan tujuan usaha, faktor yang penting dapat diperhatikan adalah mempelajari terlebih dahulu kebutuhan orang-orang terhadap apa yang diciptakan oleh kegiatan engineering yang akan dilaksanakan gitu ya. Jadi perlu terlebih dahulu survei pasar dengan tujuan agar dapat diketahui keinginan konsumen. Nah, makanya kadang Anda sering dengar yang namanya survei pasar gitu ya. Nah, survei pasar ini tuh penting sehingga Anda bisa istilahnya memetakan apa yang diinginkan oleh konsumen sehingga produk yang Anda buat itu bisa menyasar konsumen sebanyak mungkin gitu ya. Nah, dalam hal ini yang perlu Anda cari adalah daya tarik untuk dalam hal daya tarik, desain dan segi daya angkutnya gitu ya, seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya identifikasi faktor strategis yang tadi itu ya. Setelah tujuan tadi identifikasi faktor strategis. Salah satu unsur dalam proses engineering adalah mengidentifikasi faktor-faktor pembatas dalam menyelesaikan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, faktor pembatas ini harus diuji agar proses faktor strategis di mana dia akan menggantikan faktor pembatas tersebut. Nah, faktor strategis ini akan menentukan suatu keberhasilan dari pelaksanaan rencana. Nah, ini contohnya nih ya, contoh identifikasi faktor strategis. Sebuah poros tidak dapat masuk ke dalam sebuah lubang gitu ya. Pembatas mungkin
maksudnya ini mungkin bor ya, Anda ngebor sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam lubang gitu ya. Nah, faktor pembatasnya apa? Faktor pembatasnya mungkin mata bor itu terlalu besar atau lubangnya yang terlalu kecil. Nah, seperti itu faktor pembatasnya. Nah, bagaimana cara mengeliminirnya atau mengatasinya? Yaitu dengan cara bisa kita mengecilkan mata bor yang akan kita pakai atau memperbesar lubang yang akan kita masukkan gitu ya. Hal ini tergantung dalam keadaan mana yang tidak mengganggu dan merusak bagi yang lain. Jadi modifikasi itu perlu ya, bisa dilakukan dan harus dipertimbangkan sehingga dia tidak merusak eh, secara keseluruhan dari bagian-bagian yang lain. Ya, kalau dalam permasalahan ini, kira-kira mana yang bisa kita pilih? Nah, salah satunya adalah membesarkan diameter lubang yang merupakan strategi dan harus dipilih untuk perbaikan sistem tersebut, gitu ya. Lalu penentuan metode. Nah, penentuan metode ini penting. Mengapa? Karena dalam melaksanakan identifikasi faktor strategis, itu identifikasi faktor strategis itu harus diperlukan untuk menentukan tujuan kerja. Nah, setiap metode yang digunakan mungkin akan menghasilkan faktor strategis yang berbeda. Nah, setiap kemungkinan ini seharusnya dievaluasi untuk dapat menentukan metode mana yang lebih berhasil dilihat dari ekonomi secara keseluruhan. Seperti itu ya. Nah, lalu ada yang namanya evaluasi rencana usulan engineering. Setelah itu baru Anda evaluasi rencananya ya. Nah, penyelesaian pekerjaan suatu rencana mungkin dapat dilakukan dengan beberapa metode atau cara. Pertama, misalkan metode dari aspek fisiknya visible ya, untuk penetapan aspek engineering. Jadi banyak metode yang dapat digunakan, hanya satu yang dapat dilaksanakan yaitu yang biayanya terendah. Dalam mengevaluasi suatu rencana atau usul engineering dari segi harga dan biaya, perlu diperhatikan pertama jumlah investasi yang dibutuhkan. Lalu pengaruh waktu terhadap nilai uang. Jadi Anda tahu ya, yang namanya nilai uang itu pasti, bukan pasti ya, hampir pasti, itu selalu berkurang setiap waktu gitu ya. Nah, ini harus Anda perhitungkan ini. Lalu laju penyusutan mesin dan alat. Ya, bukan penyusutan ukuran yang menjadi kecil, bukan seperti itu ya. Maksudnya itu penyusutan mesin dan alat ini adalah alat dan mesin itu tuh dia mungkin akan istilahnya mencapai umur, ada usia pakai gitu. Jadi kan mungkin tidak sebagus waktu dia masih baru gitu ya, dengan seiring waktu misalnya mobil lah gitu, seperti kita anggap mau analoginya mobil gitu ya. Waktu baru beli kan itu mobil kinclong segala macam, larinya enak gitu ya. Anda pakai setahun mungkin tidak seenak baru lagi gitu ya. Anda pakai 10 tahun mungkin sudah berkurang 30%. Lalu Anda pakai 15 tahun mungkin sudah hancur seluruhnya mobil itu. Nah, itu namanya laju penyusutan seperti itu. Lalu ada namanya elemen-elemen biaya operasi. Nah, biaya operasi ya, ini untuk apa namanya yang tadi sudah ya, penyusutan mesin dan alat. Lalu biaya operasi atau operasional ya, operasional. Lalu tenaga kerja, lalu bahan baku, tingkat modal dan tingkat pendapatan. Seperti itu. Lalu pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang tepat akan dapat mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sebaliknya banyak timbul masalah bila keputusan yang diambil tidak tepat. Bagaimana ahlinya seorang dalam menjalankannya. Jadi, ketepatan pengambilan keputusan ini penting. Karena walaupun Anda hebat gitu ya, tapi keputusan yang Anda ambil tidak tepat, sehingga nanti akan menimbulkan kekacauan di lapangan. Nah, dalam hal ini seorang yang punya pengalaman dan pengetahuan harus dapat menganalisis dan mengetahui segala alternatif yang tepat dan menguntungkan. Dan alternatif ini dipilih sebagai keputusan. Keputusan di samping memperhatikan aspek fisik ya, juga harus diikuti dengan aspek ekonomi dan kemanusiaan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda kita lihat ini seperti ini ekonomi teknik. Nah, ekonomi teknik itu yaitu decision making support. Jadi harus ada ini ya untuk pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini harus memperhatikan dua aspek penting, yaitu investasi dan dampak yang timbul dalam jangka panjang. Nah, baru setelah kita memperhitungkan kedua ini, bisa kita mengambil sebuah keputusan yang diperlukan dalam pertimbangan teknis dan secara ekonomis yang bisa dirasionalkan. Keputusan yang rasional memerlukan prosedur dan proses sistematis dengan tahapan sebagai berikut ya, menurut Newman tahun 1990 dalam bukunya Engineering Economic Analysis Engineering Practice in California. Pertama, mengidentifikasikan dan memahami persoalan dengan baik ya. Lalu memutuskan tujuan penyelesaian masalah, lalu mengumpulkan data-data yang relevan, lalu klasifikasi,
klarifikasi dulu, lalu Anda klasifikasikan, dan Anda validasi. Itu susunannya ya. Anda klarifikasikan dulu, lalu Anda klasifikasikan. Klarifikasi ini Anda cek dulu gitu ya. Lalu setelah itu Anda klarifikasikan, lalu Anda validasi atau Anda tentukan kebenarannya sudah valid atau belum gitu. Lalu mengidentifikasi dan memahami alternatif pemecahan masalah, menetapkan kriteria pengumpulan alternatif, menyusun dan menyiapkan model keputusan, melakukan evaluasi dan analisa, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan keputusan. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya. Silakan jika ada pertanyaan nanti kita sampaikan mungkin pas pertemuan Zoom kita ya. Jadi ini hanya rekaman perkuliahan. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pertemuan pertama dari ekonomi teknik kita. Oh iya, buku yang saya pakai itu adalah ekonomi teknik karangan Inyoman Pujawan ya, atau penulisnya Inyoman Pujawan dari ITS, Institut Teknologi 10 November. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.